Warawa Ibnu Umar dan meriwayatkan siapa Ibnu Umar anin Nabi dari kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala bahwa sesungguhnya kanjeng Nabi qala adalah bersabda man shalla ala janazatin falahu qiratun barang siapa menyalati jenazah maka ialah baginya adapun pahala sebanyak qirat. Barang siapa melakukan salat jenazah maka pahalanya adalah 1 qirat. Tsumma asnadahu kemudian menyandarkan siapa Ibnu Umar kepada sabda Nabi kepada hadis disandarkan ila Abi Hurairah kepada Abu Hurairah. Ini salah satu contoh bahwa Ibnu Umar menerima hadis ini tidak langsung dari Rasulullah melainkan melalui Abu Hurairah. Abu Hurairah dari Nabi, Ibnu Umar dari Abu Hurairah. Ya. Dengan demikian kalau Ibnu Umar mengatakan qala Rasulullah berarti itu kan mursal, ya. Hadis mursal. Artinya ada satu rawi yang tak disebut yaitu Abu Hurairah. Warawa Abu Hurairah meriwayatkan siapa Abu Hurairah annaman asbaha junuban fi ramadhana fala shauma lahu. Sesungguhnya orang yang pagi-pagi dalam keadaan junub pada bulan Ramadan fala shauma lahu maka tiada puasa lahu bagi man. Barang siapa yang pagi-pagi bulan Ramadan junub karena tidak sempat mandi sebelum fajar maka tiada puasa baginya, maksudnya tak sah puasanya. Tak bisa kan? Waqalah dan berkata siapa Abu Hurairah ma ana qataltuha wa rabbil ma ana qultuha wa rabbil ka'bati. Ma ana qultuha tidak ada aku adalah mengucapkan kalimat tadi man asbaha itu wa rabbil ka'bati demi Tuhannya Ka'bah. Maksudnya demi Allah bukan aku yang menyatakan tadi itu. Walakinna Muhammadan akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qalaha adalah yang menyatakan kalimat tadi. Demi Allah bukan aku yang mengatakan itu, akan tetapi Nabi Muhammad yang mengatakan itu. Katanya Abu Hurairah. Falamma ruji'a maka ketika dihubungi atau direview siapa Abu Hurairah, qala mengatakan Abu Hurairah haddatsani bihi al-Fadl bin Abbasin mengabarkan kepadaku bihi dengan hadis tadi siapa Fadl bin Abbas. Ini artinya bahwa Abu Hurairah tidak mendengar langsung hadis ini dari Nabi melainkan dari Fadl bin Abbas. Fadl bin Abbas menerima dari Nabi, Abu Hurairah menerima dari Fadl bin Abbas. Kalau Abu Hurairah mengatakan qala Rasulullah berarti kan hadis mursal. Karena ada satu rawi yang menghubungkan beliau dengan Nabi tak disebut, yaitu Fadl bin Abbas. Berarti hadis mursal kan bisa dijadikan hujjah. Ini kan bantahan terhadap pendapat yang mengatakan hadis mursal tak bisa dijadikan hujjah. Padahal seringkali sahabat itu tidak mendengar langsung hadis dari Nabi, tapi dari sahabat yang tak disebut. Itu kan mursal. Waqala al-Barra bin Azib dan berkata siapa Barra bin Azib, kullu ma nuhadditsukum bihi ma kullu ma tidak ada
Ma tidak ada kullu ma semua apa nuhadzitsukum yang mengabarkan kami kepadamu bihi dengan ma. Sami'nahu adalah mendengar kami hu kepada kullu ma min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak setiap hadis yang kami kabarkan kepada kalian, tidak semuanya kami mendengarnya dari Rasulullah. Ini katanya Bara' bin Azib. Walakin sami'na ba'dahu. Akan tetapi kami mendengar akan sebagian ma nuhadditsukum. Wa haddatsana ashabuhu bi ba'dihi, dan mengabarkan kepada kami siapa ashabnya Rasulullah bi ba'dihi dengan sebagian ma nuhadditsukum. Tidak semua tidak semua hadis yang kami sampaikan kepada kamu itu kami langsung dengar dari Rasulullah. Akan tetapi sebagian memang kita dengar langsung dan sebagian kami dengar dari sahabat beliau. Ini namanya mursal sahabi ya. Kenapa disebut mursal sahabi? Karena yang rawi yang tak disebut, yang menghubungkan antara rawi dan Nabi terdiri dari sahabat ya. Sebenarnya kalau mursal sahabi tidak masalah, karena para sahabat seluruhnya adalah orang adil, tidak disebut pun tak persoalan. Ammat tabi'un, adapun orang-orang tabi'un, faqad qala an-Nakhai, maka berkata siapa Imam Nakhai, idza qultu haddatsani fulanun an Abdillahi, apabila aku mengatakan mengabarkan kepadaku siapa si fulan dari Abdullah, fahuwa haddatsani, maka adapun si fulan adalah benar-benar mengabarkan kepadaku. Tapi wa idza qultu qala Abdullah, dan apabila aku mengatakan qala Abdullah, faqad sami'tuhu, maka sungguh-sungguh aku mendengar hadis itu min ghairi wahidin, dari tidak satu orang. Jadi ada perbedaan antara aku mengatakan haddatsani fulanun an Abdillah dan mengatakan qala Abdullah. Kalau saya mengatakan haddatsani Abdullah fulanun an Abdillah, itu artinya si fulan benar-benar menyampaikan kepadaku. Tapi kalau aku mengatakan qala Abdullah, maka yang dimaksud saya mendengar hadis itu bukan hanya dari Abdullah. Qala Abdullah. Wa kadzalika nukila an jama'atin minat tabi'ina qabulul mursali. Dan demikianlah dinukil dari segolongan tabi'in apa diterimanya hadis mursal. Bagaimana jawaban terhadap masalah ini? Wal jawabu min wajhaini. Adapun jawaban terhadap pertanyaan tadi itu dari dua wajah. Al awalu, adapun yang pertama, anna hadza sahihun, bahwa ini adalah memang benar. Apa yang disampaikan tadi itu adalah benar. Ibnu Umar meriwayatkan hadis melalui Abu Hurairah. Abu Hurairah menyampaikan hadis melalui Fadl bin Abbas. Dan begitu seterusnya. Itu benar. Wa yadullu ala qabuli ba'dihim al-marasilah. Dan menunjukkan apa hadza atas menerimanya sebagian mereka kepada hadis-hadis mursal. Apa yang disampaikan tadi itu menunjukkan bahwa sebagian ulama yang menerima hadis mursal. Wal mas'alatu fi mahallil ijtihadi. Adapun masalah ini adalah menjadi ajang ijtihad. Jadi ijtihadi, karena ijtihadi ya pasti debatable kan.
La yathbutu fiha ijma'un aslan. Tidak terjadi di dalam masalah ini ijma'un apa ijma' aslan sama sekali. Jadi memang tidak terjadi ijma' tentang masalah ini, apakah hadis mursal itu diterima apa tidak. Wa fihi ma yadullu ala annal jumlata lam yakbalu al-marasila. Dan ialah di dalam hada adapun sesuatu yang menunjukkan bahwa sejumlah ulama atau sejumlah sahabat tidak menerima kepada hadis-hadis mursal. Tidak bisa diingkari bahwa ada sebagian dari mereka tak menerima hadis mursal. Walidzalika, oleh karena itu, bahathu Ibnu Abbasin wa Ibnu Umar wa Abu Hurairah, mengajak membahas kepada Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan Abu Hurairah salah satu bukti bahwa mereka masih mempersoalkan hadis mursal. Mereka mengajak membahas dengan Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan Abu Hurairah ma'ajalalati qadrihi, meskipun begitu besar derajat mereka. Siapa yang meragukan Ibnu Abbas? Siapa yang meragukan Ibnu Umar? Siapa yang meragukan Abu Hurairah? Mereka masih diajak membahas la disyakin fi adalatihim, bukan karena ada keraguan tentang keadilan mereka. Untuk apa? Walakin dilkasfi anir rawi, akan tetapi untuk menyingkap siapa perawinya. Fa ingkilah, jikalau ada pertanyaan begini, qabila ba'duhum, menerima siapa sebagian mereka, wasakatan akharuna, sementara yang lain sukut. Kalau begitu fakana ijma'an. Mereka terbelah menjadi dua, sebagian menerima, sebagian itu sukut. Kan berarti terjadi ijma' sukuti. Kunna, kita menjawab, la nusallimu thubutal ijma'i bisukutihim. Kita tidak sepakat adanya ijma' dengan sukutnya mereka. Nasiyama fi mahallil ijtihadi, apalagi dalam domain ijtihad. Balla allahu sakata mutmiran lil ingkari, bahkan jangan-jangan atau barangkali dia sukut seraya menyembunyikan keingkaran. Au mutaraddidan fihi, atau sekurang-kurangnya ragu tentang hadis itu. Itu jawaban yang pertama, memang betul. Akan tapi itu menunjukkan bahwa sebagian sahabat menerima, sebagian tidak. Wal jawabus tsani, adapun jawaban yang kedua, anna minal munkirina lil mursali man qabila mursalas sahabi. Sesungguhnya ialah di antara mereka yang ingkar terhadap mursal, adapun orang yang menerima mursal sahabi. Orang-orang yang mengingkari hadis mursal, di antara mereka ada yang menerima kalau itu mursalnya sahabi. Mursal sahabi artinya rawi yang tidak disebut itu adalah sahabi. Seperti contoh-contoh di atas. Li'annahum yuhadditsuna 'anil sahabati, karena sesungguhnya mereka itu menyampaikan hadis daripada sahabat. Wa kulluhum udulun, adapun seluruh sahabat itu adil, ya. Siapapun kalau sahabat itu adil. Wa minhum man adhafa ilaihi marasilat tabi'ina, dan ialah di antara mereka adapun orang yang menambahkan atau menggabungkan ilaihi kepada mursal sahabi, menambahkan marasilat tabi'ina kepada mursal-mursalnya tabi'in. Di antara para ulama ada yang tidak hanya menerima mursalnya sahabi,
akan tetapi juga menerima mursalnya tabi'in. Mursal tabi'i artinya hadis di mana rawi yang tak disebut adalah seorang tabi'i. Karena tabi'in ini kan punya keistimewaan juga, tapi keistimewaannya di bawah para sahabat. Apa alasannya? Li'annahum yarwuna 'anis sahabati, karena sesungguhnya tabi'in mereka meriwayatkan dari sahabat. Wa minhum man khassasa kibarat tabi'in. Ialah di antara mereka ada pun orang yang mengkhususkan tabi'in besar, tabi'in senior. Karena sebagaimana sahabat, ada sahabat senior, ada sahabat junior, ada kibarus sahabat, ada siwarus sahabat. Demikian pula tabi'in, ada yang senior, ada yang junior. Kibarut tabi'in dan siwarut tabi'in. Di antara para ulama ada yang membedakan antara mursalnya tabi'in kabir dan tabi'in shaghir. Mengkhususkan kibarut tabi'in biqabuli mursalihi, untuk menerima mursalnya kibarut tabi'in. Wal muhtaru wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.